Ramadan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan waru sirah annahu ing setuhune kelakuan yutasawwaru iku den temu apa ayastami ayen to kumpul fil amali ing dalam amal al wahidi kang siji apa niyatun pira-pira niat kathiratun kang akeh wa yakunu lan ono iku lil amili ketuwe wong kang amal ikuli niyatin marang saben-saben niat sawabun opo ganjaran tamun kang sempurna. Misaluhu utawi contone amal siji niate akeh. Misaluhu utawi contone amal siji niate akeh minat taati saking taat iku ayan wiyah yen to niat sapa wong biqiraatil Qur'ani kelawan oleh maca Qur'an munajatallahi ta'ala ing bebisik marang Allah ta'ala. Fa innal qari'ah mongko setune wong kang maca Qur'an iku munajin wong bebisik, iku munajin bebisik Rabbahu ing pangerane qari wa yanwi lan niat sapa qari istikhrajal ulumi ing ngetokaken pira-pira ilmu minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Fa innahu mongko setuhune Al-Qur'an iku ma'danuha sumbere ulum wa yanwi lan niat sapa qari naf'al mustami'in ing manfaate wong kang padha ngrungokaken wasami'ina lan wong kang padha krungu ila ghairi dzalika marang liyane mengkono-mengkono kang tinutur minan niyati saking pira-pira niat as-shalihati kang bagus al-hasanati kang tur kang bagus. Ini menerangkan ketahuilah anna yutasawwaru ayastami'a fil amal al-wahid niyatun katsirah. Amalnya satu tapi niatnya banyak. Perbuatannya satu tapi amalnya banyak. Wa yakun al-'amli kulli niyyah sawabun. Setiap niat itu mendapat pahala tamun yang sempurna. Jadi sampai maca Al-Qur'an niate banyak sampai 10, sampai 1.000, 7.000, 1 juta sungguh ya. Ini masing-masing niat mendapat pahala yang sempurna. Pahala yang sempurna maksudnya enggak dibagi-bagi. Kalau sampai niate 10 dibagi 10 enggak. Jadi sungguh sampai niat 1 dengan niat 10 niatan ini jadi nilainya kalau 10 niatan berarti sampai dapat pahala ibarat seumpam 1 niatan dapat 10. Kalau 10 niatan berarti dapat 100 ya. Sampai ngoco 100 pahala. Kalau sampai ngoco niat 1 saja berarti dapat pahala 10. Kan eman ya. Makanya semakin banyak niat itu semakin bagus nilai ibadah kita. Wa yakunul 'amli kulli niyyah sawabun tam. Tapi bagi orang yang melakukan amal kebaikan setiap niat itu mendapatkan pahala dari niat itu. Minat taat dari ketaatan ayam ya bi qiraatil Qur'an. Jadi orang membaca Al-Qur'an. Sampai membaca Al-Qur'an harus niat berapa sampai maca Qur'an. Kan niat.
Moco iki perlu niat. Ya, niate ku apa sampean? Nah, di sini ya dituntun ambek Habib Abdullah Haddad ayang niat fi qiraatil Quran munajatullah taala. Satu niat munajat marang Gusti Allah taala. Niat munajat. Fa'inal qari' munajin, karena orang yang membaca itu termasuk pebisik munajat marang Gusti Allah, karena di situ banyak tentang pengiling-pengiling dan sebagainya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi munajin robbahu, karena Quran itu termasuk munajat kepada Allah. Wa yanwi istikhrajal ulum, diniati lagi istikhrajal ulum, mengeluarkan beberapa ilmu minal Quran saking Al-Quran. Sampai niat aku mau Al-Quran bisa mengeluarkan ilmu dari Al-Quran itu bisa mengamalkan dan sebagainya. Jadi kalau tingkatan belum bisa memahami dari Al-Quran, ya niati ambil guru ngaji dan sebagainya. Fa innahu ma'danuha, karena Al-Quran itu sumbernya ilmu. Al-Quran itu sumbernya ilmu. Jadi apa saja tidak lepas dari Al-Quran, kabeh dunia akhirat semua sudah diatur ini Al-Quran. Sampai ke WC loh diatur, sampai duduknya BAB barangnya loh, buang air kecil barangnya diatur duduknya. Sampai ya apa, sampai jatuhan kono sih dibahas luar biasa. Wayanwi naf'al mustami'in, juga diniati naf'al mustami'in, supaya manfaati wong kang padha ngrungokaken. Ini terutama bagi orang yang sering diundang khataman Al-Quran ini. Jadi moco ojo sampai moco ini ganggu ambek wong sing ngrungokno. Ono sing maca Quran besosol-besosol, akhirnya sing ngrungokno merasa terganggu. Kaya apa sampai maca Al-Quran ini bisa didengarkan dan bisa diambil dari kemanfaatannya. Karena orang yang mendengarkan ini ono sing ngerti, ono sing gak ngerti. So, kalau kita membaca Al-Quran didengarkan orang, terus tartil dan sebagainya, ini kan bisa membawa kemanfaatan kepada orang lain. Tapi kalau kita cepet-cepetan sampai gak pahami huruf satu persatu, ini bisa-bisa mengganggu orang lain. Jadi niati naf'al mustami'in, bisa memberi kemanfaatan dengan orang yang mendengarkan, bisa mengambil kemanfaat dari apa yang kita baca. Akhirnya ya hati-hati, baca ya hati-hati. Wasami'in, dan orang-orang yang krungu. Ono sing mustami'in memang mendengarkan, ono sing sami'in krungu, gak ngrungokno tapi krungu. Kadang krungu ya oleh hidayah kadang ya. Kaya wong ngaji, ono sing gak niat ngaji, enak-enak mlaku kok ono pengajian, akhirnya lungguh ono istirahat. Mari ngono ustadznya, kiainya menerangkan tentang ilmu. Kadang sing lungguh gak niat ngaji oleh hidayah dan sebagainya. Apa niati bisa memberi kemanfaatan kepada mustami'in, juga samin ila ghairi dzalik, sampai saliyane itu semua. Dadi apa sing niat apik-apik sampai lebokno wis. Kalau bisa niat itu sampai catet apa wae. Dadi waktu maca Al-Qur'an apa wae niat itu sampai tulis wis. Niat apa krono maca Al-Qur'an ini zikir yang terbaik, niat zikir dan sebagainya, sampai tulis kabeh. Niat sing apik itu semakin banyak niat, maka semakin banyak pahala yang kita dapat dari Allah. Karena kita ini butuh kepada Allah.
Kita harus tamak terhadap kebaikan. Jadi ilahi minan niyati sholihah al hasanah, dari niat-niat yang soleh, niat-niat yang baik. Wa misaluhu utawi contone amal siji niate akeh. Ana conto maneh, wa misalulan utawi contone amal siji niate akeh minal mubahati saking pira-pira perkara kang menang. Antan wiyah iku yen to niat sira bil akli kelawan mangan. Contohnya makan kan ini hal yang mubah, tapi kita niati dengan niat yang banyak. Nah, kalau niatnya sampai 10 sampai mendapatkan pahala 10 kali 10 berarti 100. Kan kebaikan umat Nabi Muhammad satu diberi pahala 10 bisa berlipat ganda. Ini keistimewaannya umat Kanjeng Nabi itu karena Rasulullah. Jadi umat-umat yang lain, umat sakliyane umat Kanjeng Nabi nglakoni amal kebaikan satu dapat satu. Lek umat Kanjeng Nabi Muhammad melakukan kebaikan satu mendapatkan 10 bahkan lebih. Itu karena apa? Itu karena Rasulullah. Ila ghairi dzalik minan niyat as-shalihah al-hasanah. Antan wiya yento niat sira bil akli kelawan mangan. Intisala amri rabbika kelawan manut perintahe pangeran sira fi qouli ta'ala ing dalem dawuh Gusti Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kulu mangano sira kabeh min thayyibati saking pira-pira bagus, saking pira-pira yo baguse min thayyibati mah saking pira-pira baguse barang rozakna kang paring rezeki sapa ingsun ing sira kabeh. Seperti kita makan kan hukumnya mubah. Terus kita niati antar bilaki imtisal amri rabbik. Kita niati saya makan ini karena menjalankan perintah Gusti Allah. Dalile fi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu wong akeh kang padha iman. Kulu makanlah, kan perintah ini. Kulu makanlah. Ini perintah min thayyibati ma razaqnakum, dari bagus-bagusnya rezeki atau perkara atau sesuatu yang kami beri rezeki kepada kalian. Bisa kumangan kono diperintah ambek Gusti Allah makan dari makanan yang halal yang dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makan kita ini di samping wareg oleh ganjaran. Wa tanwilan niat sapa sira bi kelawan akal at-taqwiyah ing gawe kekuatan. Niat pisan sampean. Saya makan ini supaya kuat ala taatillahi ing atase taat Allah Ta'ala. Saya makan satu niat menjalankan perintah Gusti Allah, disuruh makan yang halal-halal. Yang kedua, niat supaya kuat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Sudah dapat itu dua. Ditambahi maneh, wa tanwilan niat sira at-tasabbuba ing gawe sebab fi istikhraj syukri ing dalam ngetokaken syukur mingka saking sira li rabbika maring pangeran sira. Idyakulu krana dawuh sapa rabbuka subhanahu maha suci Allah, kulu mangano sira kabeh min rizqi rabbikum saking rezekine pangeran sira kabeh, wasguru lan syukur sira kabeh lahu maring rabbakum maring rabbikum. Jadi niat lagi, tadi sudah dua niat, sekarang tambah satu lagi berarti 3 niat. Ini hasil ubah ini.
Niat itu menjadi taat. Berapa banyak kita niat, seberapa banyak pula pahala yang kita dapat dari Allah. Saya niat ketika makan itu sampai perintah Gusti Allah, menjadi perintah Gusti Allah. Saya niat supaya kuat untuk ibadah, untuk taat kepada Allah. Ketika saya niat supaya atasabu fi istikhraj syukri minka, supaya menjadi sebab untuk mengeluarkan syukur darimu ya Allah, li rabbika istikhraj syukri minka, untuk mengeluarkan syukur dari kamu, li rabbika untuk Tuhanmu, untuk menjaga rasa syukur kepada Allah. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, karena Allah tahu kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Jadi makanlah dari rezeki Tuhanmu, washkurulah, dan bersyukurlah. Aku mangan untuk iso syukur, biar bisa bersyukur kepada Allah. Nah ini dia lagi. Terus wes fakis mongko madhaaken sira kabeh ala hadaini ing atase lorone, ala hadainil mithalaini ing atase lorone conto loro, ma'adahuma ing barang ada kang ngliyani apa mahuma ing misala ini minal taati, bayane pira-pira taat, wal mubahati lan pira-pira perkara kang den wenangaken. Wastaksir lan ngakeh-ngakehna sira min sholihin niyati, saking bagus-bagus niat, jahdaka kelawan sak kuwate sira. Jadi ini sekedar contoh niat. Dan sama kalau bisa sampai tulis wis niat itu. Sampai nulis niatnya sampai eling, saya makan ini niat untuk ini. Pokok kebaikan sampai eling. Kayak apa? Seumpama oleh sampai manten anyar, aku mangan kok iso apa? Iso itu ya, dan mempunyai anak yang soleh. Apik wis. Aku mangan sing halal, sing kuat. Duwe anak sing soleh. Apa maneh kok niate? Macam-macam wis. Semakin banyak niat sampai tulis, ngono wis. Kemarin ngono wis ditulis wis apalah. Kalau sama wis, dadi tulis atine niat. Lek sampean masane sampai lek niate wake kan rada soro. Tapi pertama sampai maca wis sampai jero ati niat. Nilai sampai beda dengan yang lain. Karena apa? Niatnya sampai banyak. Sholat sunnah aja bisa dia. Sampai seumpama sholat duha. Sholat duha, kalau waktu mepet, sholat kerja, sholat sekolah, sampai duha, sampai bareng nasihat ini atau apa? Sholat hajat, wopoai wesilu, sampai bareng no. Gak wopo. Nilai yo sampean oleh ganjaran salat duha wungkul, oleh ganjaran salat hajat wungkul, ditambahi lain. Gak dibagi-bagi, gak koyo berkat ngono. Berkat siji dibagi 10, oman titi edang sampean. Saiki gak niat gak utuh-utuh. Dadi seumpama berkat siji sampai niati akeh, siji ku dadi 10. Jadi berkat 10, niatnya sampai semakin banyak menjadi banyak iman. Ini istimewa ini ya. Gak perhitungan Gusti Allah ya. Kita kan perhitungan siji enggak iki. Wungkul tamam sempurna. Jadi wastaksir min sholihin niyah jahdaka. Jadi kamu hendaknya memperbanyak niat yang bagus. Jahdaka, dengan sekuatmu, semampumu, niat apa wis. Cuma mongko kali-kali inna niyata, setuhune niat iku laku dan ucapaken apa niat, wa yuradu lan den karepaken biya kelawan niat apa ahadu makna ya ini salah sijine arti loro. Jadi niat itu ada dua makna, dua arti. Al awalu utai kang kawitan iku anna niyata, setuhune niat iku ibaratun dan gawe tembungan
an ghardika saking sejo sira alladzi hamalaka kang gelemaken apa alladzi ka isra alal asmi ing atase sejo wal amali lan nglakoni wal qauli lan ucap wa takunu lan ono apa an niyatu niat bihadzal i'tibari kelawan iki pemilang fil aktsari ing dalem luweh akeh iku khairan luweh bagus minal amali ketimbang amal. Ingkana lawan ono apa amal iku khairan bagus wa syarran dan luweh ala minhu ketimbang amal. Ingkana lawan ono apa amal iku syarran ala. Iku syarran ala. Jadi niat ini mempunyai dua arti. Al-awal an-niyah ibarat an ghardika, ya niat ibarat suatu ibarat dari keinginanmu alladzi hamalaka alal asmi yang dapat mendorong untuk bertujuan amal atau ucapan wa takunu an-niyah bihadzal i'tibar fil aksar khairan. Jadi dengan niat ini bihadzal i'tibar fil aksar khairan minal amal. Jadi lebih baik daripada amal. Makanya amale wong mukmin itu lebih niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih bagus dari amalnya. Kenapa di sini disebut orang mukmin? Orang yang beriman. Ini kan pikir. Di orang mukmin, karena orang mukmin ini benar-benar iman kepada Allah. Kemarin sudah kita terangkan, mukmin itu ada yang mencapai tingkat yakin. Yakin ini juga ada tingkat-tingkatan, tingkat sampai tingkatnya para nabi. Tingkat yang paling bawah ashabul yamin, kedua tingkatan muqarrabin, yang ketiga tingkatan apa yang ketiga? Ya para nabi. Ini nilai dari ibadah kita dengan mereka jauh. Tapi kalau kita berjamaah dengan mereka, nilai kita bisa sama. Karena untung sampai bisa berjamaah dengan orang-orang soleh. Apa maneh ketika kita sholat, di situ ada walinya Allah. Ya. Nilai ibadah, nilai sholat sampean lebih tinggi daripada biasanya. Kenapa? Ketika orang berjamaah sholat, nanti diakumulasi. Mana yang dikumpulkan. Sholatnya wali Gusti Allah otomatis kan sempurna daripada kita. Nilai sampan ibadah wali ambek sampean walaupun akeh gelabiare ketika sholat. Ya, kita sholat tapi pikirannya dede. Tapi kalau berjamaah kok ditembeli ambek sing khusus, si bulan khusus ini ketambang wali apa mana banyak di situ orang-orang sholat diakumulasi. Bisa-bisa sampai sholat mulai takbiratul ihram sampai tahiyat ini dihitung apa? Ingat terus oleh Allah. Karena dihitung dari ini, si fulan ini khusyuk pada waktu berdiri, ini khusyuk pada waktu rukuk, dihitung kabeh. Sampai aslinya khusyuknya pada waktu takbiratul ihram. Kan ya tak butuh khusyuk ini Allah. Liyane glambyar wis. Tapi ditambah lihat sing liya-liyane menjadi sempurna. Sak jangan sampai oleh 17 tapi kuret iki 17 mentek ibarat buah seperti itu. Ya, karena perlu wato jamaah nang masjid. Ya, perlu apa? Yang mencari itu fadilah iman. Kalau ngerti dengan tidak, ya beda. Kalau ngerti ya istiqbalan peran. Sehingga mau wato ini wis ono.
atau mencari fadilah. Ini dongo kadang Habib-habib kiai-kiai dongo titik tawasul akeh sebut kiai Habib sebut sing gak ngerti lho disebut kabeh jenenge wong sak donya iki gak paham. Padahal menyebut orang soleh tanzilur rahmah, bisa menurunkan rahmati Gusti Allah. Kalau wali ini Gusti Allah, orang soleh itu kekasih Allah, disenangi oleh Gusti Allah. Sampai nyebut orang yang dikasihani oleh Allah, orang yang dikasihi oleh Allah, Allah senang. Karena Allah senang, ridho dengan sampean, akhir sampai mendapatkan rahmat dari Allah. Sebab apa? Menyebut orang-orang soleh. Karena di situ banyak wadan tungoi mediti tawasuli wakai. Nah, itu memang tanzilur rahmah, akan turunnya rahmat. Jadi niat ya untuk mendorong supaya kita bisa amal qaul wa taqniyah bi hadzal i'tibar bilang khairan minal amal, lebih baik dari amal. In kana khairan wa syarra minhu in kana syarran. Lek niate api yo api, lek niate elek ya tambah elek ngono to. Dadi sampai nglakoni kebaikan. Tapi niatnya sampai api, lebih baik dari amal sampai iman. Sampai nglakoni kejelekan, tapi niatnya lebih top daripada kejelekan itu. Niatnya sampean lebih elek dari perbuatannya sampean. Sebaliknya seperti itu. Jadi niat ini memang harus hati-hati kita. Kadang kita terbujuk melakukan ketaatan kepada Allah, tapi keliru di dalam niat. Podo ibadahnya sama, tapi masing-masing dari mereka mempunyai niat yang berbeda-beda. Elek niatnya, ya maka semakin jelek. Kalau ngelakoni kejelekan kan macam-macam, masing ngelakoni kejelekan ya nilai macam-macam. Masing ngelakoni tujuannya kejahatannya banyak niatnya, wiki disebut wape. Ini kejelekannya, amal kejelekannya yang dilakukan ini lebih jelek daripada niatnya, elek. Walakin tetapi ini layak lu orang su kondi bener lagi. Wakat kola alaihi salam dan teman-teman dawuh sopo alaihi salam kanjeng Nabi Muhammad sallam, niatul mukmin utawi niate wong mukmin iku khairun luwih bagus min amalihi ketimbang amale mukmin. Fandur moko angen-angen sira kaifa hale kaya apa khassa nantoni sapa kanjeng Nabi al mukminah ing wong mukmin bizikri kelawan nyebut. Niatul mukmin, niate wong mukmin. Jadi kamu harus pandur kaifa khassal mukminin bidzikri. Kamu harus berpikir kenapa di sini mengkhususkan orang mukmin. Ya. Orang mukmin itu harus iman kita, iman. Karena iman kalau bisa keimanan kita ini sampai mencapai keyakinan, sampai bisa yakin nilai ibadah sampean ini juga beda. Karena iman itu ono iman bil yakin, ya. Ono yakinnya juga macam-macam, ono bil kasfi, ya. Bil kasfi wal ayan itu termasuk imane para nabi. Imane wali-wali ini Gusti Allah langsung mukarrabin bil yakin, ya, dengan yakin, dengan
penuh keyakinan dan sebagainya. Nah, kita harus meraih untuk mencapai keyakinan iman. Karena semakin besar keyakinan keimanan seseorang, maka ibadah kita ini juga semakin semangat. Coro ikhlas itu juga meningkat. Jadi perlu kita menguatkan keyakinan iman dengan sehingga menunjang di dalam niat kita di dalam ibadah. Niat ini dulu kemarin diterangkan, kita niat bukan hanya sekedar niat, tapi niat kita upayakan bisa mencocoki, bisa cocok perbuatan dengan niat kita. Seperti sampai niat semakin banyak, ya, sampai juga harus nyocok dengan niat sampai di rumah. Contohnya gini, saya niat supaya kuat untuk taat marang Gusti Allah. Terus kan niat itu harus dicocok niate, harus kuat gak taat nang Gusti Allah. Iki cocok apa gak niate? Gak cocok. Nah, kalau gak cocok berarti apa? Niat KTP, hoak, niatnya hoak ya. Nah, akhirnya kita tahu kita ini ternyata banyak dustanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak niat tapi gak harus cocok ya. Jadi kita semakin banyak niat juga berusaha untuk mencocokkan niat kita. Kalau ketika kita mampu ya, gak mampu soalnya niat itu nanti akan dibahas. Ono wong sing niat ya, niatnya bagus wis wae niate. Seumpama dikai kemampuan ngono akan dijalankan niat iku mang. Tapi karena Gusti Allah tidak diberi kemampuan, akhirnya oleh niat itu, meskipun oleh niatnya saja, tapi tetap mendapatkan pahala dari Allah. Ini aja mudah-mudahan manfaat. Ya Rabbana ta'arafna bi anna ta'arafna